Halo guys, selamat datang kembali di video Sari mengenai kasus hukum dan penjelasan hukumnya. Video kali ini Sari akan membahas mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seseorang. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Tujuannya agar kalian terhindar dari permasalahan hukum sebagaimana dicontohkan dalam video ini. Dan sambil mendinginkan pikiran dan permasalahan, Sari akan mengajak kalian melihat hijaunya pemandangan dan segarnya udara di pegunungan daerah Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi pada suatu pagi saat Sari sedang mendinginkan pikiran dari permasalahan, Sari dihampiri teman Sari bernama Odi. Odi bercerita bahwasanya dia kemarin baru saja dipanggil menjadi saksi mata atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang teman yang bernama Jat. Lalu Sari bertanya, "Emang ceritanya bagaimana, Odi?" Lalu kemudian Odi bercerita bahwasanya temannya Jat telah ditabrak seseorang sampai meninggal. Kronologi ceritanya, pada suatu hari Jumat, Odi berada di pinggir jalan bersama dengan temannya Jat. Saat Odi sedang membeli minuman di dalam toko, terdengar suara benturan sehingga Odi datang menuju arah benturan di jalan dan melihat temannya Jat sudah tergelepar di tengah jalan. Ternyata saat kejadian tersebut si penabrak dalam keadaan mabuk. Odi pada saat itu sempat menolong Jat dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya. Lalu Sari pun bertanya kepada Odi apa yang dilakukannya. Kemudian Odi bercerita karena Odi sering melihat dan mengikuti video yang Sari upload di channel YouTube. Odi berinisiatif segera membawa temannya di rumah sakit terdekat untuk melakukan visum. Baru setelah sampai di rumah sakit, temannya sudah ditangani dengan baik, Odi memberitahu keluarganya. Lalu kemudian Odi pun juga menjelaskan bahwasanya hasil visum et repertumnya sudah diinformasikan kepada Odi, yang hasilnya adalah yang pertama ada pendarahan pada hidung akibat dari benturan benda keras tumpul. Yang kedua ada luka lecet pada pelipis mata kanan. Kemudian yang ketiga ada luka memar pada mata kanan dan kepala. Lalu setelah Odi menceritakan peristiwa hukum yang disaksikannya, dia bertanya kepada Sari tentang hukumnya atas peristiwa yang disaksikannya. Lalu Sari pun menjelaskan bahwasanya Odi telah melakukan yang menurut Sari sudah oke ya, karena langsung membawa Jat temannya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani secara baik dan dimintakan visum sebagai alat bukti bahwasanya Jat adalah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Oke, begitu ya guys, kurang lebihnya contoh kronologis peristiwa pidana yang mungkin saja bisa terjadi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hukumnya ya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalamnya dijelaskan dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Jadi untuk kalian ya, hati-hati di jalan, jangan sampai kalian mengalami kejadian sebagaimana yang dicontohkan dalam video ini, karena sanksinya sangat berat ya, paling lama 6 tahun penjara untuk pelaku yang menabrak seseorang sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Nah, setelah aturan hukum sudah kita pelajari, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur tindak pidananya ya. Yang pertama adalah unsur setiap orang. Kemudian yang kedua
unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Oke guys, setelah kronologis peristiwa, aturan hukum, unsur-unsur pidana, sekarang kita akan masuk di penjelasan unsur pidananya. Yang pertama, unsur setiap orang ya. Unsur ini jika dikaitkan dengan contoh peristiwa, sudah jelas ya bahwa diduga pelakunya adalah si penabrak. Dalam contoh video ini bernama Gar yang sedang mengendarai motor dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan bahwa telah dibuktikan ini tentunya melalui alat bukti yang bersesuaian ya, dimana pada saat itu kondisi cuaca terang, kondisi jalan dalam keadaan lancar, jalan lurus dan beraspal baik, dimana pada saat itu si penabrak yang bernama Gar mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan dia terlambat melakukan pengereman atau memberikan tanda peringatan yang bisa berupa klakson maupun lampu dim, sehingga saat Jad berada di pinggir jalan tidak dapat menghindar dan akhirnya menabrak. Sehingga dari hal tersebut diduga ya telah terbukti karena kelalaian Gar dalam mengendarai motor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi di tempat kejadian perkara, bisa dikatakan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ya. Lalu kemudian unsur yang terakhir yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tentunya harus disesuaikan juga ya dengan alat bukti yang saling bersesuaian. Salah satu alat buktinya yaitu adalah visum et repertum yang telah Sari sebutkan di awal video. Maka dari hal tersebut unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah diduga terpenuhi ya. Dan maka bisa jadi Gar sebagai orang yang telah menabrak terancam pidana dengan maksimal pidana penjara 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. So guys, hati-hati di jalan ya, jangan sampai kasus hukum yang dicontohkan di video ini terjadi dalam kehidupan kalian. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video Sari. Semoga memberikan manfaat. See ya.